Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran matematika kelas 9. Insyaallah kita akan membahas tentang kekongruenan bangun datar dan kekongruenan pada segitiga. Silakan kalian simak baik-baik apa yang disampaikan dalam alat pelajaran ini atau dalam rekaman video ini. Materi ini disampaikan oleh Awaninanto SPD dan Syari Rahmawati SPD. Kekongruenan, pengertian kekongruenan. Kongruen adalah keadaan di mana dua bangun datar memiliki ukuran dan bentuk yang sama serta sebangun. Kalian bisa lihat pada gambar di sisi sebelah kanan ada kelompok persegi, segitiga sama sisi, dan lingkaran. Persegi ini adalah bangun datar segi empat yang kongruen. Persegi akan kongruen dengan persegi yang lain yang sisi-sisinya sama panjang. Maka secara otomatis sudut-sudut yang bersesuaian pada persegi juga akan sama besarnya. Demikian dengan segitiga. Segitiga yang pasti kongruen adalah segitiga sama sisi. Dan lingkaran. Lingkaran yang berjari-jari sama juga akan membentuk lingkaran atau bangun datar yang kongruen. Dari pengertian tersebut atau dari contoh yang ada ini dapat diketahui bahwa semua bangun datar yang kongruen sudah pasti sebangun. Namun bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen. Jadi ciri-ciri bangun datar yang kongruen adalah memiliki panjang sisi yang sama, panjang sisi ya, GH sama dengan EF dan seterusnya. Kepada segitiga MO sama dengan PR dan seterusnya. Memiliki bentuk yang sama. Jika dia berbentuk segi empat, maka segi empat yang sangat identik. Segitiga yang identik, lingkaran juga lingkaran yang identik. Memiliki besar sudut yang sama dan sebangun. Pengertian kekongruenan pada segitiga. Kongruen dilambangkan dengan, perhatikan, yang di atas dibaca sebangun, sedangkan di bawah sama dengan. Karena kongruen adalah dua bentuk bangun datar yang sama dan sebangun. Sehingga jika terdapat dua buah segitiga yang kongruen, misalnya segitiga APC kongruen dengan segitiga APM, maka dapat ditulis sebagai segitiga APC kongruen dengan segitiga APM. Selanjutnya kita perhatikan dari gambar di atas diketahui bahwa segitiga ACM adalah segitiga sama kaki. ACM. Sisi AP, perhatikan, sisi AP merupakan garis tinggi segitiga ACM sehingga membentuk dua segitiga. Perhatikan segitiga sebelah kiri, segitiga ACP dan segitiga AMP. Apakah segitiga ACP kongruen dengan segitiga AMP? Perhatikan, kita jawab. Segitiga ACP kongruen dengan segitiga AMP. Kita bisa ditulis dengan menggunakan simbol segitiga ACP kongruen dengan segitiga AMP. Karena segitiga ACP dapat tepat menempati segitiga AMP dengan cara menjermingkan segitiga ACP terhadap garis AP. Perhatikan gambar. Jadi segitiga ACP menempati segitiga AMP dengan terhadap garis AP, dicerminkan terhadap garis AP. Perhatikan gambar sebelah kiri. Jadi semua segitiga ACP memiliki panjang yang sama dengan segitiga AMP. Segitiga CAM, perhatikan, CAM merupakan segitiga sama kaki sehingga sudut ACP sama dengan sudut AMP.
Sudut pada kaki segitiga sama kaki sudut CAM. Dan sudut APC sama dengan sudut APM, sama dengan 90 derajat. Ini berakibat sudut CAP sama dengan sudut MAP. CAP, perhatikan CAP sama dengan sudut MAP. Segitiga CAM merupakan segitiga sama kaki. Sehingga, perhatikan cara penulisan sudut, kita mengurutkannya harus sama. Perhatikan, A, C, P, sudut yang sebelah kiri, sama dengan sudut yang sebelah kanan. A, M, P. Nah, dalam kekongruenan mengurutkan, dalam membuat nama sudut harus sama. Perhatikan lagi sudut APC. APC sama dengan sudut APM, sama dengan 90 derajat. Jadi sudutnya huruf yang di tengah. Ini berakibat sudut CAP, perhatikan penulisan lagi, CAP akan sama dengan sudut MAP. Sekali lagi, penulisan sudut harus sama urutannya. Sifat-sifat dua segitiga yang kongruen. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai panjang yang sama. Sudut-sudut yang seletak besarnya sama. Syarat-syarat dua segitiga yang kongruen. Yang pertama adalah dua segitiga akan kongruen jika ketiga sisi yang bersesuaian dari dua segitiga itu sama panjang. Dikenal dengan syarat sisi-sisi-sisi. Artinya dari dua segitiga akan dilihat dari sisi-sisinya saja. Perhatikan gambar di samping. Di samping ini adalah gambar jajar genjang PQRS. Dipotong oleh sebuah garis diagonalnya, garis QS. Garis QS merupakan diagonal jajar genjang PQRS yang membaginya menjadi dua buah segitiga, yaitu segitiga PQS dan segitiga RSQ. Perhatikan cara penyebutannya. P, Q, sudut yang lancip, S, sudut yang sudut satunya. Kemudian sama R, S yang lebih lancip, baru yang lebih besar. Ya. Jadi urutannya sangat diperhatikan dalam kekongruenan. Apakah segitiga PQS kongruen dengan segitiga RSQ? PQS, RSQ. Sekarang kita simak. Pada jajar genjang PQRS, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sifat dari jajar genjang. Sisi yang sejajar SR sejajar dengan PQ ini sama panjang. Maka berlaku juga dengan sisi PS sejajar dengan QR. Sisi yang sejajar sama panjang. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa PQ sejajar dengan SR sehingga PQ sama dengan SR. Ini adalah yang kita sebutkan tadi adalah sisi. Sisi yang pertama. Sisi yang kedua adalah PS sejajar dengan QR. Maka PS sama dengan QR. Sisi yang kedua. Selanjutnya, kita sudah mengetahui ada dua buah pasang sisi yang sama. Yaitu Bapak tunjukkan dengan ini dan ini. Maka pada segitiga ini, segitiga PQS, ada sisi yang belum kita sebutkan yaitu sisi QS. Karena QS adalah diagonal bidang, sehingga QS akan sama dengan SQ. QS akan sama dengan ya, SQ. Penyebutannya adalah dari Q ke S untuk segitiga PQS
dan SQ untuk segitiga RSQ. Perhatikan ya, penyebutannya, cara penulisannya sangat mempengaruhi. Ini adalah sisi yang ketiga. Ketiga sisinya sudah kita sebutkan dan kita ketahui. Dengan demikian, sisi-sisi yang bersesuaian dari segitiga PQS dan RSQ sama panjang. Jadi, segitiga PQS dan segitiga RSQ kongruen memenuhi syarat sisi-sisi-sisi. Kedua, dua segitiga akan kongruen jika dua sisi pada segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi yang bersesuaian pada segitiga kedua, dan besar sudut apit dari kedua sisi tersebut sama, maka akan memenuhi syarat kekongruenan sisi sudut sisi. Kita perhatikan gambar. Pada gambar tersebut sisi DE sama dengan sisi KL. Misalnya panjangnya sama, ada nilainya. Berikutnya, sudut D sama dengan sudut K, besarnya ada. Dan sudut dan sisi DF panjangnya sama dengan sisi KM, nanti juga ada nilainya. Nah, maka akan diperoleh, perhatikan, DE sama dengan KL, ini memenuhi syarat sisi. Sudut D sama dengan sudut K, memenuhi syarat sudut. Sisi DF sama dengan sisi KM, memenuhi syarat sisi. Jadi di sini sisi yang sama mengapit satu sudut yang sama. Dengan demikian, pada segitiga DEF dan segitiga KLM berlaku panjang DE sama dengan panjang KL. Otomatis sisi yang ketiga EF sama dengan LM. Arah menulisnya perhatikan harus sama, EF LM. Dan DF sama dengan KM. Ini berarti bahwa pada segitiga DF dan segitiga KLM, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Selain itu besar sudut. Sudut D sama dengan sudut K, bersesuaian. Berikutnya sudut E sama dengan sudut L, dan sudut F sama dengan sudut M. Ini berarti bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa segitiga DEF dan segitiga KLM memenuhi sifat dua segitiga yang kongruen dengan syarat sisi, sudut, sisi. Yang ketiga, dua segitiga akan kongruen jika dua sudut pada segitiga pertama sama besar dengan dua sudut yang bersesuaian pada segitiga kedua, dan sisi yang merupakan kaki persekutuan kedua sudut sama panjang. Syarat ini disebut dengan syarat sisi sudut sisi sudut, sudut sisi sudut. Perhatikan gambar. Pada dua buah segitiga, segitiga GHI dan XYZ, tampak bahwa sudut G seletak dengan X dan besarnya sama. Kemudian sudut H seletak dengan sudut Y, besarnya sama. Di antara dua sudut G dan H dan sudut XY ada sebuah garis yang diketahui panjangnya. Ciri bahwa garis itu diketahui panjangnya dengan tanda ini, ya. Jadi GI, HI, XZ dan YZ ini belum diketahui. Cukup dengan tanda ini menunjukkan bahwa garis GH itu seandainya diketahui, tapi yang lainnya belum diketahui. Maka panjang GH diketahui panjangnya akan sama dengan XY. Maka akan diperoleh besar sudut G sama dengan X, ini aturan sudut, panjang garis GH sama dengan XY, dan panjang besar sudut H, ini besar ya, besar sudut H sama dengan sudut Y. Dengan demikian, pada segitiga GHI dan XYZ berlaku sudut G sama dengan sudut X, sudut H sama dengan sudut Y,
sudut I sama dengan sudut Z. Secara otomatis I akan sama dengan Z. Ini berarti bahwa segitiga GHI dan segitiga XYZ sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sekarang kita masuk syarat kedua tentang panjang. Panjang GH sama dengan XY. Sedemikian sehingga HI akan sama dengan YZ. Karena besar sudutnya sama, maka garis itu akan berpotongan, dan perpotongannya ruas garis HI akan sama dengan YZ. Demikian juga dengan GI sama dengan XZ. GI akan sama dengan XZ. Ini berarti pada segitiga GHI dan segitiga XZ, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Hal ini menunjukkan bahwa segitiga GHI dan segitiga XYZ memenuhi sifat dua segitiga yang kongruen dengan syarat sudut sisi sudut. Contoh soal, jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR, maka tentukan pertama panjang PR, panjang QR, besar sudut PQR, besar sudut QRP. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus mengetahui bahwa dari soal telah menyebutkan bahwa kedua segitiga ini adalah kongruen. Sehingga sekalipun seandainya nanti gambarnya tidak sesuai pada sisi-sisi yang bersesuaian, maka karena disebutkan bahwa kedua segitiga adalah kongruen, kita anggap bahwa ukuran-ukuran itu adalah ukuran sebenarnya sama. Pertanyaan pertama adalah panjang PR. Panjang PR. PR ini bersesuaian dengan sisi yang mana dari segitiga ABC. Untuk mengetahuinya, kita terlebih dahulu letakkan aturan-aturan. Aturan-aturan tersebut adalah sisi, atau sisi, sudut, sisi, atau sudut, sisi, sudut. Jadi kita akan pilih salah satu. Sekarang kita amati pada bagian segitiga PQR. Yang tersedia adalah sudut dan sisi. Sisi yang 10 cm kita tandai. Dan sudut yang nilai 70 kita tandai. Berarti kita akan menggunakan aturan sisi sudut sisi atau sudut sisi sudut. Nanti yang bisa kita gunakan salah satunya. Sekarang kita cocokkan. Di depan sudut 70 adalah, kita lihat pada segitiga sudut A 70. Di depan sudut 70 derajat, panjang sisinya 11. Maka pada segitiga PQR, di depan sudut 70, panjang sisinya adalah 11 cm. Sudut, sisi. Kemudian sisi 10 cm pada segitiga PQR ini di depan sudut R. Kita lihat ini ya, arahnya ke sana. Maka kita lihat arahnya ke sini. Berarti sudut R ini senilai dengan 60 derajat. Kita sudah dapatkan sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut. Nah, ini sisi. Berarti di antara 70 dan 60 ada sisi sepanjang 9 cm. 70 derajat, 60 pada segitiga ABC juga lihat. 70, 60 ada sisi diantaranya, yaitu sisi 9 cm. Kita beri nama 9 cm. Apakah sudah terisi semua? 70 derajat, 60 derajat, masih ada satu sudut yang belum. Yaitu sudut di depan atau sudut yang menghadap ke 9 cm. Yaitu sudut 50 derajat. Ini 50 derajat. Nah, apabila keterangan ini sudah sama pada segitiga yang pertama, maka kita bisa tentukan berapa panjang PR. Kita lihat saja, PR bersesuaian dengan HC.
PR bersesuaian dengan P70 R60. Berarti dia kita mulai dari 70 60 itu AC. Sehingga PR sama dengan AC. Ingat cara penulisannya harus urutannya harus sama. Senilai 9 cm. Yang kedua QR. Sama QR bersesuaian dengan QR QR ya, QR ya. QR bersesuaian dengan 50 11 60. Kita lihat angkanya sih. 50 11 60. Oh ya, berarti QR di 50, maka QR bersesuaian dengan B C. Sehingga QR sama dengan BC. Sama dengan 11 cm. Sudut PQR seletak dengan sudut. Perhatikan PQR. PQR. Setelah gambar dilengkapi kita dapatkan nilai 50 derajat. Maka tinggal lihat pada gambar di sebelah kiri, yaitu pada segitiga ABC yang 50 derajat. PQR 70 50 60. 70 50 60. Yaitu pada A B C. Pada sudut A B C. Perhatikan ya. P70 Q R 70 50 60. Sudutnya adalah 50 derajat. Yang harus diperhatikan adalah urutannya. Kalau kita mulai 70, bisa saja ini nanti C B A, tetapi dia tidak kongruen. Kalau kongruen urutannya diperhatikan. Sehingga sudut PQR akan sama dengan sudut ABC, yaitu 50 derajat. Terakhir, sudut QRP seletak dengan sudut, kita perhatikan QRP. QRP 50 60 70. 50 pada segitiga ABC, 50 60 70. QR di R 60 derajat, berarti tengahnya adalah C. Tengahnya adalah C. Kita mulai dari sini Q. Q-nya 50. Kita lihat yang 50. 50-nya adalah B. Tuliskan B. Kemudian B, C, terakhir adalah H. Sehingga sudut Q, R, P sama dengan sudut B, C, A sama dengan 60 derajat. Mudah untuk menentukan panjang sisi-sisi yang seletak atau bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian dari dua segitiga kongruen jika kita telah mengetahui letak-letak dan panjang dan besar sudut dari sisi-sisi yang bersesuaian dari dua segitiga. Tugas kita hari ini adalah ada 2 soal. Yang pertama, diketahui segitiga ABC dan segitiga KLM kongruen. Jika besar sudut A sama dengan 65 derajat dan sudut B 45 derajat, sudut K 45 derajat dan sudut L 70 derajat. Pasangan sisi-sisi yang sama panjang adalah, sebelum kalian menjawab, kalian harus menggambar terlebih dahulu berdasarkan besaran sudut yang ada di soal. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Segitiga PQR kongruen dengan segitiga ABC. Walaupun ukurannya ABC seperti lebih kecil, tapi karena kongruen jadi kita anggap sama besar. Pertanyaan yang pertama, A, panjang AB
sama dengan panjang sisi apa, sama dengan ukurannya berapa senti. Yang B, panjang AC sama dengan panjang sisi apa. C, panjang BC sama dengan panjang sisi apa, sama dengan ukurannya berapa sentimeter. D, berapa besar sudut C. E, berapa besar sudut P. Ibu minta tugasnya segera diselesaikan. Semoga lebih semangat. Semoga kita semua diberi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.